فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membaca definisi ikhlas yang dicantumkan oleh beliau rahimahullah dengan menukilkan sebagian ucapan para ulama. Faman ahabba yaqra'a falyatafaddal. Babur fi adabil mu'allim al-Qur'an wa ta'allimihi wa rawayna an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala innama yaqadu ar-rajulu ala qadri niyyatihi wa ghayrihi innama yuqtan nasu ala qadri niyyatihim wa rawayna an ustazi Abil Qasim al-Kushairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu ikhrajul haqqi bi ta'ati bil qasdi wa huwa ayyurid bi ta'ati istaqarrub ila Allah ta'ala duna shay'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin indan nasi aw mahabbati madhin min al-khalqi aw ma'nan min al-ma'ani wa taqarrubi ila Allah ta'ala qala wa yasifu ayyuqal al-ikhlas tasfiyatul af'ali tasfiyatul fi'li al-mulahadatil makhluqin wa Sayyid al-Manafi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu istiwa'ul af'alil abdi fil zahiri wal batin wa an Zinnun rahimahullah ta'ala qala salatun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa dhammi minal amma wa nisyanu ru'yatil af'al fil af'al wa ibtida'i thawabil a'mali fil akhirah wa ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifdhan li ibadihi as-salihin. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum tafsiran ikhlas yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu beliau berkata, tarkul amali li ajalin nasi riya, meninggalkan suatu amalan karena orang adalah riya. Wal amalu li ajalin nasi syirkun, dan beramal melakukan suatu amalan karena orang adalah syirik. Wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas adalah Allah menyelamatkan kalian dari keduanya. Perhatikan, ini ucapannya Fudail bin Iyad rahimahullah.
yang memahami ucapan ini barakallahu fikum akan mengerti apa itu ikhlas yang sebenarnya. Sebagaimana ucapan-ucapan sebelumnya. Beliau di sini barakallahu fikum berkata, yang namanya ikhlas atau tarkul amal, meninggalkan suatu amalan li ajalin nas, karena orang, riya. Dan riya syirik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum as-syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Nabi mengatakan riya. Riya adalah syirik. Baik. Lalu di antara gambaran syirik kata beliau, tarkul amal li ajalin nas. Tidak jadi melaksanakan suatu amalan karena orang. Tidak jadi kak pergi masjid saya. Kenapa? Malu kak nanti dibilang alim. Alim ni anaknya fulan pergi masjid. Tidak jadi pergi. Dia meninggalkan suatu amalan. Karena apa? Orang. Ini yang disebut riya. Jelas? Begitu barakallahu fikum dia ingin melaksanakan salat malam. Contoh barakallahu fikum santri yang tinggal di masjid. Dia tidak jadi melaksanakan salat malam dikarenakan khawatir nanti dibilang apa sama kawan-kawannya yang ketiduran. Tidak usah enggak salat. Kenapa? Nanti apa-apa dibilang orang. Ini yang disebut riya. Walaupun dia tidak laksanakan apa-apa. Tarkuhu lil amal, begitu dia meninggalkan amalan tadi riya. Karena amalan itu harusnya dibangun untuk Allah, bukan karena orang. Jelas? Tarkul amal li ajalin nas riya, meninggalkan suatu amalan karena orang riya. Contoh yang lain barakallahu fikum, sebagian wanita tidak mau pakai jilbab. Kenapa? Alimah. Atau tidak boleh bilang so alim. Atau barakallahu fikum, pakai jilbab ni, atau pakai cadar ni. Nah, dia meninggalkan suatu amalan yang harusnya dia lakukan merupakan kewajiban, barakallahu fikum, karena orang-orang. Ini riya. Mafhum? Wal amalu li ajalin nas syirkun. Sementara melaksanakan suatu amalan karena orang, syirik. Yaitu syirik besar. Kalau tadi riya, syirik kecil. Sebaliknya, melaksanakan amalan karena orang adalah syirik besar. Mengapa tidak? Dia barakallahu fikum maunya sholat nanti kalau ada kepala proyek. Supaya dapat proyek. Ada datang pak kepala proyek. Tim sukses. Allahu Akbar. Dia barakallahu fikum maunya melaksanakan sholat nanti di masjid fulani. Kenapa? Dikarenakan di masjid fulani ada bapaknya bunga desa. Siapa tahu jadi mertua. Dia melaksanakan amalan karena orang. Ini syirik. Jelas? Dia melaksanakan suatu ketaatan barakallahu fikum karena orang. Asal muasal pelaksanaan ibadahnya bukan untuk Allah, tapi untuk orang. Ini syirik besar. Yang seperti ini barakallahu fikum amalannya gugur sia-sia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, maka niscaya akan berguguran apa-apa yang mereka perbuat. Sia-sia. Kenapa barakallahu fikum dia salat? Karena ada calon mertua. Belum tentu lamarannya diterima. Nah, dianya melaksanakan ibadahnya karena orang. Ini apa? Syirik. Mafhum? Lalu bagaimana barakallahu fikum kalau ternyata dia melaksanakan amalannya untuk Allah? Dia pergi salat ke masjid sunnah. Saya sengaja melaksanakan salat di masjid sunnah karena itu yang paling banyak pahalanya. Panjang salatnya, enak khusyuknya sujudnya, khusyuk rukuknya, tidak seperti sebagian tempat bacanya salah-salah, qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Rukunya Masya Allah. Sujudnya lebih-lebih. Ya kayak kemarin di sana. Di mana kemarin? Di dekat tempatnya mandi-mandi kemarin. Masya Allah maghribnya. Qul huwallahu ahad. Surat paling pendek di dalam Al-Quran. Itu pun salah bacanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Baik, kita kembali barakallahu fikum. Dia melaksanakan amalannya dan melaksanakan ibadahnya memang untuk Allah dan berusaha seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini barakallahu fikum ini ikhlas. Lalu bagaimana kalau pas tujuannya tadi seperti awal untuk Allah tabaraka wa taala, tapi barakallahu fikum tiba-tiba tara'a alaihi syirkun. Masuk dalam amalannya kesyirikan. Awalnya untuk Allah khusyuk. Niatnya nak kasih panjang. Seperti biasanya salatnya. Barakallahu fikum, bacaannya juga seperti biasa. Tapi tiba-tiba barakallahu fikum yang datang jadi saf di sampingnya calon mertua. Atau barakallahu fikum tiba-tiba yang datang salat sunnah di depannya calon mertua. Iya, mertuanya orang belum tentu mertuanya dia. Baik. Sehingga barakallahu fikum yang tadinya standarnya 5 menit jadi 10 menit salatnya. Seperti biasa sunnah 5 menit dia bisa selesaikan. Tapi pas ada calon mertua jadi 10 menit. Apa hukum salatnya? Gelisah? Tidak sah? Ada yang lain? Tidak sah saja, enak saja kalau tidak sah. Tidak perlu saya berarti. Syirik? Ada yang lain? Ujian? Baik. Salatnya sah tidak diterima. Bagaimana mungkin salat sah tapi tidak diterima? Kewajiban melakukan salat. Anggaplah itu bukan salat wajib, salat sunnah. Batal salatnya. Baik. Para ulama barakallahu fikum menyebutkan perincian. Indafa'a walam yastarsil, kalau dia berusaha menolak, tidak melanjutkan riyanya dan menyelesaikan salatnya seperti awal dia membangun salatnya, sah salatnya. Tapi nilainya tidak sempurna begitu dia tidak melakukan itu. Salatnya sah. Kenapa? Karena salatnya untuk Allah. Dia datang ke masjid itu karena Allah dan ingin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di tengah-tengah perjalanan ibadahnya muncul sesuatu. Pas dia sholat, ternyata pas naik ke depan, calon mertua. Muncul sesuatu. Indafa, tapi barakallahu fikum kalau dia sholat, bisikan-bisikan tadi. Dan tidak yastarsil, tidak lanjut terus-terus sampai selesai, maka barakallahu fikum salatnya sah. Karena dimulai untuk Allah, diakhiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun barakallahu fikum istarsala, kalau dia terus lanjut dan dia akhiri salatnya dalam keadaan itu, maka salatnya batal. Maka salatnya batilah, tidak sah, tidak teranggap. Karena barakallahu fikum walaupun awalnya untuk Allah tapi ditutup bukan untuk Allah, innamal a'malu binniyat. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhir kesudahannya. Dilihat dari awalnya, dilihat dari akhirnya. Paham? Sehingga yang seperti ini barakallahu fikum, yang pertama sah. Kalau dia berusaha tolak, kalau dia tidak terus melanjutkan riyanya tadi.
Adapun kalau dia menerima dan melanjutkan hal tersebut sampai mengakhiri sholatnya, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal dan sia-sia. Allahumma musta'an. Wal ikhlas, dan keikhlasan adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Allah menyelamatkan kalian dari yang seperti itu. Wa an Sahal at-Tasturi rahimahullahu ta'ala, dari Sahal at-Tasturi rahimahullah, Sahal bin Abdullah bin Yunus, beliau berkata, nazar al-aqyasu fi tafsir al-ikhlas. Orang-orang cerdas memperhatikan tafsiran ikhlas, yaitu mereka berpikir untuk mendatangkan apa itu definisi penjelasan tentang ikhlas. Falam yajidu ghairu hadza, mereka tidak mendapatkan penjelasan ikhlas selain ucapan ini. An takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda, yaitu harakatnya, pergerakannya, diamnya, yang lirih dan yang terang-terangannya hanya untuk Allah semata. La yumazijuhu syai', tidak tercampur apapun padanya. La nafsun wala hawan wala dunya, tidak ada hawa nafsu, tidak ada juga keinginan dunia padanya. Ini ikhlas menurut Sahal at-Tustari. Wa Anis-Sari Ibn al-Mughallis rahimahullah, la ta'mal lin-nasi syai'a wa la tatruk lahum syai'a, jangan kamu berbuat melaksanakan amalan karena orang satupun amalan, apapun amalan itu. Wala tatruk lahum syai'a, jangan juga meninggalkan suatu amalan karena manusia, seperti ucapannya Fudail bin Iyad tadi. Wala tughatti lahum syai'a, jangan juga kalian menutup-nutupi sesuatu karena orang-orang. Wala takshif lahum syai'a, dan jangan juga membuka, menampakkan sesuatu untuk karena orang. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhlas. Wa anil Qushairi rahimahullah, beliau berkata, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah, kejujuran yang paling rendah adalah seimbangnya yang lirik dan juga yang tersembunyi dan yang nampak, seimbang. Apa yang kamu nampakkan sama yang di dalam. Adapun munafiqun, mereka menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam. Dan mereka dikatakan munafik karena yudhiru syai'an ma la yubtinu. Orang munafik dikatakan munafik dikarenakan mereka menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam batinnya. Maka mukhlis, orang yang mukmin, ikhlas adalah seimbang luar dalamnya. Apa yang diucapkan seperti dalam dadanya. Apa yang dia niatkan, apa yang dia laksanakan seperti yang ada dalam dadanya. Nah, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal ananiyah. Kejujuran yang paling minim adalah samanya antara luar dan juga dalam, yang tersembunyi dan yang nampak sama. Nah, wa anil Harith al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala qala, as-sadiq huwa alladhi la yubari law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang jujur itu adalah orang yang tidak peduli sekiranya keluar segala kadar untuknya dari hati makhluk untuk kesalahan hatinya sendiri. Artinya dia tidak peduli. Selama yang ia laksanakan adalah kemaslahatan hatinya, untuk kebaikan dirinya, semua penghormatan, penghargaan orang-orang itu keluar dari hati mereka, tidak peduli. Ini orang yang jujur. Dia betul-betul melaksanakan amalan untuk kebaikan dirinya. Dan dia tidak peduli apakah penghargaan, pemuliaan, penghormatan orang-orang itu tetap ada di hati mereka atau tidak.
Wala yuhibbu ibtila'an nasi ala mathaqilidz dzarri min husni amali. Orang yang jujur itu adalah orang yang tidak senang orang-orang mengetahui sekecil biji sawi dari kebaikan yang dia lakukan. Tidak senang dia orang tahu. Nah, wala yakrahu ibtila'an nas ala sayyi min amali, dan dia tidak benci kalau kiranya orang-orang tahu kejelekan yang pernah dia buat. فَإِنَّ كَرَاهَتَهُ لِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُحِبُّ الزِّيَادَةَ عِندَهُمْ. Karena kapan ada kebencian terhadap hal itu, dia benci orang tahu kejelekannya, atau dia ingin orang-orang tahu apa yang dia lakukan dari amalan soleh, ini adalah dalil bahwa dia ingin lebih di sisi manusia, bukan dia menginginkan sesuatu di sisi Allah. Kalau dia melaksanakan amalan agar orang lain tahu, ini bukti bahwasanya dia ingin sesuatu dari orang. Sebagaimana kalau dia ingin atau tidak senang kalau orang tahu kejelekan yang ia lakukan, dia juga menginginkan sesuatu dari sisi orang. Nah, walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukanlah perangainya orang-orang yang jujur. Wa an ghairihi, dan dari yang lainnya berkata, idza talabta Allah ta'ala bisidqi, apabila kamu meminta kepada Allah dengan jujur, a'taka mir'atan tusbiru fiha kulla syai'in tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila kamu menuntut kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan memberikanmu satu cermin. Kamu bisa melihat dari cermin tersebut segala sesuatu dari hal-hal yang mengherankan dunia dan akhirat. Wa aqawilus salaf fi hadha katsira, dan ucapan-ucapan para salaf tentang hal ini banyak. Asyarna ila hadhihi al-ahruf minha tanbihan 'alal matlub, dan kami mengisyaratkan kepada beberapa kalimat ini dari ucapan-ucapan tersebut sebagai tanbih, sebagai kisi-kisi atas apa yang diinginkan. Apa yang beliau sebutkan bukan semua ucapan salaf, tapi dengan ini barakallahu fikum kita sudah mengerti apa makna keikhlasan. Wa qad dzakartu jumalan min dzalik, dan aku telah menyebutkan beberapa dari hal itu ma'a syarhiha, dan disertai dengan penjelasannya fi awwali syarhil muhadzab, di awal kitab beliau yang beliau sebut Syarhil Muhadzab, dan itu kitab yang panjang dan besar. Wa dhamantu ilaiha min alabil muallimi wal muta'allim, dan saya rangkumkan atau saya ikutkan kepadanya dari adab-adab pengajar dan yang belajar, wal faqih wal mutafaqqih, orang yang faham dan orang yang berusaha untuk memahami, ma la yastaghni anhu talibu ilmin, di mana perkara tersebut adalah perkara yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Dan ini barakallahu fikum tertunaikan apa yang disebutkan oleh penulis tentang definisi ikhlas. Terima kasih.